Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten warisan, wawancara Rizwan. Seperti biasa, tamu dan mobilnya spesial seperti warisan-warisan sebelumnya gitu. Yang lebih spesial dari mobil ini adalah mobil ini sempat kemarin ada di Daily Showcase 2024 dan menjadi salah satu nomini yang memenangi atau memenangkan award, yaitu Arisa Mizuhara Choice. Bener ya, Bar ya? Ya. Nah, sekarang gue lagi sama Mas Akbar selaku orang yang dipercaya untuk ngebangun mobil di belakang ini. Halo, Bar. Apa kabar, Bar? Siap, Mas Rizwan. Sehat ya, Bar ya? Sehat. Masih pakai emas lah, Be. Ngomong-ngomong jorok tadinya nggak jadi. Untuk gue tahan. Agak aneh ya gue manggil lo Mas ya. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran nih kenapa kemarin jadi Arisa Mizuhara Choice ataupun kenapa terus speknya gimana aja mobil ini, terus ceritanya gimana, jangan skip videonya, tonton videonya dan support kita terus dengan cara subscribe, like, share sama komennya. Dan buat teman-teman yang lagi cari official merchandise dari Dial Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Dial Indonesia karena kita ada beberapa desain terbaru dari Dial Brand yang akan ada di Tokopedia dan Shopee Dial Indonesia. Mudah-mudahan size kalian masih ada dan bisa langsung kalian check out. Kalau masih ada size-nya langsung di check out aja sebelum kehabisan, teman-teman. Gitu. Jadi tanpa berlama-lama nih, kita akan ngobrol saja sama mobil bermata pop-up di belakang gue ini. Bar, Yap. ini base-nya itu mobil Nissan tahun berapa? Ini dan biasanya tipenya apa? Nissan 200 SX tahun 89, RS13. RS13. Nah, banyak banget pasti yang bertanya antara 180 SX dan 200 SX. Iya, banyak sih Bedanya nanya. apa? 200 SX ini apakah CC-nya mengikuti 200 SX itu berarti 2000 atau dengan mesin apa, atau yang 180 SX itu mesinnya 1800 atau gimana, Bang? Enggak sih, ini dari yang gua pelajarin juga ya semenjak gua megang mobil ini. 180 SX atau 180 SX itu sebenarnya cuma ada di pasar Jepang. Di pasar Jepang, oke. Iya, di JDM. Di negara lain itu 200 SX sama 240 SX. Malah kalau yang di negara lain, misalnya di luar dari JDM gitu ya, apakah ada 200 SX? Sorry, 180 SX? Nggak ada, yang gua tahu sih dari yang gua baca-baca literatur segala macem, 180 SX itu cuma keluar di Jepang. Hanya keluar di Jepang? Hanya keluar di Jepang. Kan Mau ada- itu RS13, RPS13 sama. Nah, RS13 itu kan berarti yang non facelift. Iya, yang kayak ini. Betul ya? Heeh. RPS 13 itu yang facelift. Facelift, bener. Di Jepangnya pun yang facelift dan non facelift itu 180 SX. Iya, bener. Jadi mungkin banyak banget teman-teman yang mengira kalau 180 SX itu yang non facelift, yang 200 SX Yang itu facelift, iya. Iya kan? Ada Karena juga yang, yang bilang gitu. RPS 13 itu kan sudah dengan mengadopsi mesin SR20 DET, ya. Ya kan? Dan yang sebelumnya mesin apa? Yang ini? CA18 DET. C18 DT. Nah, Iya. mungkin dari SR20 berarti mungkin mengiranya SR20 itu berarti 200 SX. Iya, ada juga karena 200 2000 kali Betul, kan karena gitu. biasanya kan kalau ada angkanya seperti itu berarti seperti kalau nggak menunjukkan dari kode sasis atau dari cc mesin. Ya Kebanyakan kan gitu. Ya, kebanyakan kayak gitu. Heeh. Nah, ini sebenarnya enggak. 180 SX itu hanya keluar di Jepang. market Jepang ataupun JDM. Kalau untuk 200 SX hanya keluar di market ya Ya, AUDM, contoh segala kayak ini macam. kan AUDM nih. Ini Dari Australia. Australia version. Tapi ada juga gue baca di US itu malah 240. Tapi itu juga gue baca. Ini dari yang gue baca aja sih Wan ya. Emang mesinnya 2400. Mesin 2400. Kalau nggak salah ya, mesinnya KA24DE sama KA24DET. Oh, itu DE untuk yang NA, DET untuk yang turbo. 180 SX pun sama 200 SX yang faceliftnya nih, yang RPS-nya ada yang DE sama DET. Gitu, ada yang NA sama ada yang turbonya. Ada yang turbo, DE Iya. itu NA teman-teman, dan DET itu yang ada T-nya belakangnya itu adalah turbo. D itu DOHC, EFI. Oke, Dewa HC EFI. Iya. Berarti kalau DET Dewa HC EFI turbo. Ya, Oke. mirip-mirip Toyota sih ya. Iya. Nah, ini kan berarti tahun 89, ya kan? Mobil ini kan bisa dibilang salah satu mobil yang sangat amat jarang kita melihat di Jakarta ataupun Indonesia di jalan raya lah gitu. Kondisi mobil ini pertama kali dapat kayak gimana, Mbak? Kondisi bisa dibilang bahan setengah jadi. Oke, Tadinya warnanya ungu. terong. Mirip mobil lu cuman lebih gelap dikit lah. Lebih gelap, oke. Mirip-mirip Nah, gitu. Kondisinya, ini kan ngomongin masalah mobil kayak gini, yang penting kan keutuhan dari mobil. Utuh, Bener ya? Utuh. Utuh semuanya. Utuh. Cuman nggak ada Luar mesin. dalam. Hah? Mesinnya nggak ada. Oh gitu.
Singkat cerita nih, Ya itu agak kurang utuh ya, ya. utuh sasis ya, sasis interior utuh ada, cuman ya kondisinya nggak utuh aja. Kondisinya bukan nggak utuh, hancur enggak. Cuman ya namanya umur kali ya. Kayak gitu, kayak pop up-nya udah nggak aktif. Kayak interior tuh dashboard banyak pecah-pecah, ini kan dashboard ganti gitu-gitu. Oke. Nah pertama nih Bar nih kan kondisi berarti nggak ada mesinnya? Nggak ada. Kayak mobil Flintstone? Iya, pakai kaki gitu. Nah pertama kali ngambil berarti yang pertama kali diberesin tuh apanya dulu Bang? Pertama kali gue pegang ini mobil, dikasih kepercayaan sama yang si ownernya. Itu dia udah beli mesin di bengkelnya Dio itu. Beli mesinnya di 55. Di 55 Racing sama Dio. Beli mesin utuh tapi nggak di refresh. Mungkin pada saat itu bos gue pengen ya udahlah asal nyala aja. Padahal sebenarnya Dio tuh udah bilang ke gue udah kasih tahu supaya mesinnya di refresh, karena mau gimana pun juga ya yang namanya mesin lama, bukan mesin baru. Iya benar. Gitu, bukan mesin baru. Dia juga ngomong nih mobil mesin jangan lu bejek-bejek ya, bilangin bos lu juga, soalnya nggak gua refresh nih bener-bener mesin langsung gua naikin gitu. Ya udah, akhirnya pas gua pakai bener sih, kok mesinnya suaranya agak aneh sama ngebul. Bener kata Dio, akhirnya gue jelasin ke bos gue untuk di refresh ulang gitu. Nah ini kan ada dua pilihan mesin di dalam si Silvia ini nih. Iya benar. Ada yang ST berapa tadi? CL18. CL18 sama RPS 13. RPS 13 itu SR20. Iya, RPS 13 sama tadi apa? RS 13. RS 13. Nah, CL18. Nah, ini lu pakai mesin yang mana? Ini kan harus non facelift, harusnya yang pakai C18. Benar ya? Pakai C18 bukan SR20. Bukan. Nah, ini akhirnya pakai swap pakai mesin SR20. Pakai SR20. Kenapa milih SR20? Yang pertama secara power di atas kertas brosur horsepower pun lebih unggul SR20. Sama yang paling penting apa? Ketersediaan part, Tuan. Betul, gue setuju sama itu. Karena mungkin SR20 di sini lebih banyak beredar spare partnya karena favorit untuk dijadikan salah satu mesin andalan untuk drifting ataupun apapun itu, gitu ya. Jadi spare partnya bisa lebih gampang dicari lah dibanding mesin yang sebelumnya. Iya, C18 di negara manapun juga. Gue nanya sama itu Koko Luki. Dia juga ngomong C18 udah sangat susah partnya. Dan lebih riskan rusak ketimbang SR. Walaupun SR juga katanya mesinnya ringkih, ini lebih ringkih C18 katanya. Makanya lebih reliable SR dengan ketimbang C18. Si spare part, mencari segala dari spare partnya lebih mudah, nyari di negara asalnya di Jepang mesinnya tuh masih ada. Nah berarti kan saat pertama kali lu pegang itu mesin udah naik nih. Udah naik. CSR20 udah gitu kan. Abis itu lu melakukan refresh. Ya kan? Kalau ngomongin masalah refresh mesin ini, spare partnya gimana Bar untuk mesin? Spare partnya nyari di sini di bengkel teman-teman gitu ya. Kadang masih punya, kadang kan ada yang dari SR swap ke JZ atau swap ke LS. Jadi banyak part mereka yang masih utuh, akhirnya gue bayarin. Gitu-gitu gue nyari ya dari teman-temannya Lucky, teman-temannya Dio gitu kan. Saya dari sana sini masih nemu. Cuma kalau yang nggak nemu di sini, gue order dari Jepang. Apa tuh yang kira-kira yang paling susah saat lu nge-refresh engine ini? Yang paling susah waktu itu rocker arm. Di sini nggak ada. Ada tapi nggak komplit. Gitu, akhirnya pesen di luar. Sama kayak packing ada waktu itu tapi kondisinya baru, cuman kurang bagus. Apanya tuh kurang bagus? Si bahan packingnya tuh agak kayak bekas kelipet gitu. Ini penyimpanan nih ya berarti ya? Iya, dari storage-nya mungkin. Iya. Takutnya pas dia di press kena torsi tetap nggak bisa sepadat, jadi tahu lebih gepeng dibanding packing yang seharusnya. Yaudahlah, akhirnya nggak mau pakai lem aja. Pakai ibon kali gitu ya. Kayak packing, banyak banget abu-abu nanti di dekat sisa sama. Enggak dong. Ada pakai permatek bisa. Coklat warnanya. Ya warnanya tembaga. Itu canggih loh, ambu. Iya. Nah, lu berarti yang beli di luar itu yang berarti tidak dapat di sini, itu apa aja? Packing, rocker arm. Packing, rocker arm, beberapa metal. Metal juga beli baru. Oil pump gue second, nyari di sini. Ada di sini. Ada di sini itu. Sama kopling sih beli di luar. Kopling juga beli di luar. Koplingnya pakai apa? XCD. XCD. Yang palang
4 bak itu. Iya, 4 bak. Nah, kalau masalahnya engine, apakah ada perubahan Bar? Misalnya kan kalau di sini entah itu turbonya dibesarin. Yang di mobil ini, iya di gue besarin. Pakai GT25. GT25 bawaan dari atau aftermarket? Aftermarket Kinugawa. Kinugawa. Nah, kalau ngomongin masalah turbo, GT25 sama yang sebelumnya itu apa? Sebelumnya itu gue juga nggak tahu pasti sih, Wan. Apa? So udah gitu mesinnya pas dari Dio-nya pun emang nggak ada turbonya. Oh gitu? Dan nggak ada turbonya, jadi pas di Dio langsung dibeliin turbo ini. Bukan gue yang ganti, jadi jadi pas di Dio itu mesin utuh tapi SR20, basicnya SR20 DET doang tapi nggak ada turbonya. Oh jadi bukan turbo, nggak ada turbo bawaannya. Turbonya nggak ada. Nggak ada turbo bawaannya walaupun basic engine-nya nih DET, tapi turbo bawaannya nggak ada. Akhirnya dipasangin GT25. Dengan spek mesin standar masih bisa. Masih oke lah. Masih oke. Yang di lebih besar tapi tetap masih mumpuni lah si mesinnya nih. Walaupun injektornya udah minta dinaikin sebenarnya. Injektornya standar? Standar. Oh. Kata Mar pas tunding juga kata Mas Yuda, nih kurang di injektor nih. Sebenarnya masih bisa naik lagi, cuman injektornya udah habis. Oke. Intercooler ada pergantian Bar? Ganti. Intercooler pakai? Apeksi. Ukurannya lupa. Oke, tapi pasti lebih besar dibanding standarnya. Karena untuk kan turbonya juga lebih gede. Jadi buat volumasi pendinginan si udaranya juga jadi lebih banyak. Kalau kemarin ngomongin masalah mesin, kan udah di tuning nih. Udah di tuning. Berapa HP, Bar? On wheel-nya itu 215. On wheel 215 di AHT. Iya. Oke, ECU pakai Fueltech FT450. FT450 yang bisa starter dari layar. Iya. Nah, Fueltech ini menarik teman-teman karena Fueltech ini dashlogger, terbalik. ECU merangkap dashlogger. Bukan dashlogger merangkap ECU. Terbalik, ya kan? Ini ECU lebih ke standalone, ya kan? ECU standalone, tapi ada fitur dashloggernya. Jadi yang paling canggih dari Fueltech ini adalah starternya sekarang udah nggak lewat kunci, tapi bisa pencet dari si displaynya atau si dashloggernya, gitu. Jadinya canggih lah, pencet sengit. Matiin juga dari situ. Yoi, matiin juga situ, ya kan. Jadinya itu yang bikin saat pertama kali keluar standalone ini booming tuh. Menarik banget. Biasanya kan udah kita gitu dengan harganya affordable banget. Betul. Kalau kita hitung-hitung beli standalone plus beli dashlogger akhirnya lebih mahal. Jauh banget. Lebih mahal. Kalau ini ECU merangkap dashlogger gitu. Kalau dashlogger merangkap ECU terbalik. Karena basicnya fungsinya untuk ECU. Dashloggernya sebenarnya untuk displaynya aja lah, untuk apa yang bisa dibaca sama si ECU-nya ditampilkan lewat si dashlogger ya, termasuk dari fitur dari touchscreen untuk starternya gitu. Jadi waktu pas kemarin gue ngobrol, keren amat gitu. Dan sedangkan waktu itu saat itu gue, gitu kan. gue yang kayak dashlogger penting teman-teman, karena untuk mesin yang seperti ini ataupun mesin-mesin yang lumayan kita ngedandan yang lumayan mahal, parameter-parameter itu harusnya perlu kita buat lengkap sih ini. Ya kan, lengkap buat kita jaga-jaga lah gitu. Misalnya kalau misalnya saat pressure lagi nggak benar, oil pressure-nya ada, engine coolant temp-nya ada. Iya, jadi kita tahu nih kapan kita mesti ngegas, kapan kita mesti ini kayaknya mulai nggak bener deh, berhenti. Jadi mesinnya kerusakannya jadi tidak terlalu fatal gitu teman-teman. Ya karena gue punya pengalaman pribadi, gue nggak mau pakai gauge kayak gitu, akhirnya gue nggak tahu kalau oli gue sebenarnya pressure 0 saat di dyno, dan alhasil jadi berantakan mesinnya gitu. Jadi buat seperti itu kayaknya buat teman-teman yang mungkin engine-nya udah lumayan upgrade ataupun sayang dengan mesinnya, kayaknya gauge seperti itu tuh mungkin perlu kalian lengkapi supaya kalian bisa lebih pede saat bawa mobilnya. Itu aja sih. Nah, balik lagi ke mobilnya. Untuk dari sasis dari si non facelift dan facelift yang berbeda mesin, apakah ada perubahan dari engine mounting atau segala macam? Plug and play sih. Kabel semua. Kabel beda, jelas beda. Makanya kabel dari mesin kan ke bodi nih Bar nih. Itu semuanya beda. Kalau kabel engine beda, makanya kan akhirnya pakai si Fueltech ini. Karena jadi lebih simple lah, Wan. Udah ada semua jalurnya sendiri-sendiri. Ini ada salah satu fenomena juga sekarang, bengkel ngomong udah pakai standalone aja. Iya.
udah deh kalau misalnya untuk swap engine pakai standalone, sebenarnya jadi banyak banget bar yang nanya ke gue, emang harus ya Mas ya kalau swap engine itu pakai standalone? Tidak harus teman-teman. Tetapi terkadang tingkat kesulitannya jadi akan lebih tinggi saat menggunakan atau men-switch, mengawini dari wiring bawaan dari mesin ke dalam wiring yang memang bawaan dari si mobil tersebut. Jadinya sekarang mekanik-mekanik tanpa trial and error segala macam, banyak banget yang lebih gampang lah gitu, itu pakai standalone. Karena gitu. jalurnya dia udah sendiri, nggak ngandelin dari Betul, bawaan. dari bawaan. Jadinya lebih simpel lah lebih gitu. Simple. Cuman secara fungsi untuk performance sih iya, karena buat tuningan resolusi RPM pas tuningan di mapping itu bisa lebih akurat sih, walaupun kadang-kadang untuk di RPM bawah kayak ini nih gitu, RPM bawahnya dia kurang enak aja. Nah ya, kurang maksimal nggak bisa smooth. Pas di RPM tinggi itu baru pengaruh dari? Kemarin sih pas gua sharing sama Mas Yudanya itu pengaruh terbesarnya itu dari ada tuh namanya trigger wheel. Itu buat di pengapian ya kalau nggak salah, itu buat di pengapian. Jadi itu jarak si trigger wheel itu bentuknya pinggirnya tuh bolong-bolong gitu. Kayak can gear? Kayak lebih kecil tapi Wan. Oke. Itu bentuknya seng. Seng tipis gitu, jadi buat ngebaca sensor. Buat baca sensor CMP kalau nggak salah, buat ngebaca sensor itu jaraknya terlalu jauh. Oke. Bulat-bulatnya sama Mas Yuda akhirnya dia bikin ini khusus untuk SR pakai FT450 nih Mas gitu. Jauh sih, mendingan banget dipakai pelannya masih bisa enak, walaupun kadang-kadang doang kayak tapi nggak kayak kemarin, parah kemarin. Ya, jadi Mas Yuda itu dari AHT yang tuning mobil ini teman-teman, dan yang tuning Pandem juga keluaran dari AHT gitu. Jadi memang enak sih buat sharing. Iya, Mas Yuda itu menurut gua salah satu tuner yang memang terbuka untuk diajak sharing. Bener. Jadi kalau kita nanya semua segala macam itu, Mas Yuda menjelaskannya bukan dari bahasa mekanik, Bang. Bukan. Jadi kalau gue kan nggak begitu ngerti ya. Jadi kalau gue dijelasin yang kayak gue akhirnya ngomong, oh iya, ya gimana baiknya Mas Yuda aja gitu akhirnya. Kalau gue nggak ngerti, tapi kalau misalnya Mas Yuda tuh lebih sharingnya tuh lebih bahasa yang mudah dimengerti, nyantai, lebih nyantai, mudah dimengerti bagi orang-orang yang mungkin lebih awam dengan masalah itu, gitu. Jadinya bisa dibuat sharing pengalaman, malah jadi curhat ya kan? Nggak yang berhubungan sama mobil aja. Lu kalau sharing masalah kehidupan jangan ke Mas Yuda, ke orang lain aja. Panjang ntar aja deh Mas Yuda. Nah ya tuh baik lagi kayak ngomongin swap engine harus pakai standalone ya. Nah iya. Enggak. Kalau gua sih menurut gua gini Wan, tergantung mobil apa dulu nih. Kayak kita biasa Honda gitu. Gue kalau umpamanya Honda, gue masih kalau buat pakai harian kan orang-orang, gue mau kenceng harian enak nyaman, banyak kan kayak gitu kan. Gue masih stick tuh bawaan. Oke. Walaupun nggak bisa semaksimal pakai standalone, cuman ya nggak apa-apa. Gue harus mengorbankan sedikit performance-nya, tapi untuk pakai daily-nya masih enak. Karena ada beberapa fitur yang memang tidak ada di standalone ataupun malah sebaliknya. Iya kan? Benar. Jadi gue nggak apa-apa deh, mobilnya nggak kenceng-kenceng banget tapi masih bisa fun. Nggak nyusah kayak nggak gitu. AC ngedrop. Sering kan tuh kalau pakai standalone. Cuma kalau standalone yang high end mungkin enggak ya Wan. Ya makanya balik lagi lah. Sekarang tuh balik lagi untuk kebutuhannya teman-teman. Ada yang semuanya perfect untuk hariannya perfect, buat performa perfect. Harganya juga kadang-kadang juga perfect. Karena ini kalau yang gua tahu ya kayak FT450 ini dia output keluarnya itu udah terbatas. Betul. Jadi kayak contoh buat output AC idle up contoh gitu kan ya, udah habis nih kepake buat injektor, kepake buat map sensor, kepake buat itu, buat apalah, udah habis tuh outputnya. Betul. Jadi soalnya banyak banget Bar, ada mungkin 2-3 orang yang nanyain gue masalah swap engine. Akhirnya dia ngomong, Mas emang harus pakai standalone ya? Itu biar nggak ribet aja sih sebenarnya. Nggak ribet nge-wiring, karena salah satu yang paling ribet saat kalian swap engine itu selain kalau mesinnya sama ya teman-teman, itu rewiring. Menyesuaikan kabel supaya semuanya berjalan dengan normal dengan mesin yang penggantinya ini. Bener. Jelimet banget kan teman-teman. Apalagi mobil tua ya. Ya mobil tua. Tapi kan emang ada kesulitan ya untuk mobil tua itu yang tadi gua ngomong. Akbar juga ngomong masalah untuk mungkin ECU-nya udah lumayan tua. Biasanya sih yang kita temuin
kita nggak tahu di mobil asal usulnya. Iya. Ternyata kabelnya jamper-jamperan. Betul, ada Aduh, di tengah nih males. kabelnya nih, iya nggak? Yang putus-putus di tengah, aduh mesti ngurut semobil. Ini aja kabel bodinya kemarin ngurut ulang, Wan. Harus. Karena apa? Pop-upnya nggak nyala. Tahu-tahu mobil dimatiin, pop-up udah nyala. Agak horor kemarin, tahu-tahu naik sendiri lampunya. Oh, kalau pengalaman horor di bengkel itu nanti kita sabar. Tapi ternyata ini bukan ada mistis emang. Ternyata ada Emang kabel, error. kabel yang nyambung. Oke. Kabel strumnya itu nyambung. Nah, yang paling ribet tuh ya bener, wiring tuh kayak macem putus di tengah atau ada error segala macam gitu-gitu. Nah, kondisinya pertama kali dapet kan error tuh Bar. Sisanya apa lagi Bar? Perkabelan. Ya udah kabel-kabel lampu, kabel itu error Pada semua. pada nggak nyala ya, orang mesinnya nggak ada. Mesinnya nggak ada. Nggak Gimana cara nyala, mau ngecek? Iya. Sambung aki juga nyala, cuman lampu sen doang, hazard. Spek nggak nyala ya? Yang lain nggak nyala? Nggak nyala, akhirnya dirapin lagi. Waktu itu pas lagi di tempatnya di Sunslab, sekalian dah. Oh iya. Nah, kemarin kan akhirnya bongkar mesinnya di Stanslab. Karena pada saat itu gua mau ngerjain kayak kaki kan. Kayak kaki, pada macet semua, mobil diem tadinya, soalnya mobil bener-bener mobil diem. Udah ganti coilover sekalian, pasang refresh kayak kakinya, semuanya di refresh, busing-busing kan pada pecah. Busing, sorry bukan busing, busing subframe doang. Yang belakang? Yang belakang, Oke. busing subframe belakang gua ganti karena udah pecah. Kalau sisanya cuma di rigris doang, karena ini kaki-kakinya sih udah lumayan loh ini mobil. IKEA Formula semua. Semuanya? Semua. Upper arm depan belakang, lower arm depan belakang, adjustable semua, cuma di rigris. Karena itu kan pillow ball. Itu cuma di rigris doang, dikasih gemuk doang. Nah, ini yang menarik. Pillow ball. Ini kan sudah tidak menggunakan bushing. Yes. Iya kan? Banyak banget, kemarin gue juga ngobrol sama Lucky, itu jadiin pillow ball aja gitu. Dan yang harusnya ada karet, iya dong, harusnya kan karet biasa bawaan dari mobilnya. Terus habis itu ada upgrade-nya lagi namanya hardened rubber. Yes. Atau poliuretan lah kita ngomongnya. Nah, ini kan pakai pillow ball yang berarti sudah jadi pakai join. Iya, benar. Ya kan pakai join nih. Spherical gitu. Jadi lu cuma tinggal ngoliin kalau iya pakai lu kalau misalnya ngelihat bagasi yang ada strutnya, shock bagasi kan ujung-ujungnya. Ya, ujung-ujungnya tuh bawahnya tuh bentuknya pakai mirip pillow kayak ball. gitu, cuma Bentuknya itu bulat. kecil aja. Ya, itu Ini kecil. Ini gede. lebih besar gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat tuh pillow ball tuh seperti itu. Kalau kalian mungkin ada estilo tuh bawahnya kan ada kayak pillow ballnya tuh atau bagasi-bagasi yang shock gitu tuh ada pillow ballnya. Nah, dijadikan seperti itu. Plus minusnya Bar. Plus minusnya? Dari yang gue pengalaman pakai ini ya. Yes. Kalau plusnya sih mobil rigid ya. Rigid banget. Cuman minusnya menurut gue ya itu lu harus rutin ngecek kondisi si pillow ballnya, harus di rigris. Harus Rigris digemukin berarti ulang. digemukin. Karena kalau udah kering, Dialdiin. kalau udah kering bunyinya, mantep. Oh iya. Oh, Sama- kreket. Oke. Macet kayak macet Iya iya kering, kayak lu kering. kan kayak grek gitu. Soalnya kan dia bisa muternya tuh kayak bola lah teman-teman. Pillow ball kayak jadi gitu bentuknya tuh begitu bisa. Nah, saat nggak ada si gemuknya berarti kan di bawah ya, Bar. Ada banyak pasir, Itu, semua segala macam yang masuk ke kena sela-sela itu. air, Air, ya kan? benar. Air kering bisa korosi apa Betul. mobilnya jangan dipakai, udah korosi. Sama yang paling bikin riskan tuh kalau di mobil udah umur gini, kalau yang sasisnya jelek, Wan, lebih cepet resiko metal fatigue. Lah fatigue atau enggak? Soalnya ya. kan ini arem, ini sasis, ini harusnya ada busing kan masih bisa ngek gitu kan? Iya, betul. Ini kan enggak dek, Iya. sasis yang sobek. Ya gitu ya teman-teman. Jadi memang ada plus minusnya. Ada Nah, plus kalau minusnya, iya. plusnya mungkin kalian tidak beli atau belanja busing berkali-kali. Iya kan? Nah, cuma kalau lo sebenarnya kalau buat harian sih nggak rekom menurut gue ya, namanya takut ada pothole, lubang gitu kan. Jedak ya kan. Karena bukan kayak kakinya aman-aman ya, sasis yang sobek. Nggak lucu gitu. Ya karena ya benar tidak ada dia buat spare buat main seperti ada benar. karetnya. Kalau busing kan masih dek gitu kan. Biarpun busingnya keras. Iya. Tapi tetap aja itu karet. Bukan bola. Ya kalau bola Bukan. udah nggak bisa kemana-mana, Ya, udah kalau begitu aja. pilobol bener-bener besi yang bisa gerak. Iya. Iya. Besi sama besi udah. Iya. Itu plus minusnya. Jadi Plus minusnya itu sih. kemarin gue juga ngobrol sama Lucky buat penggantian si Cielo disarankan untuk pakai pillow ball. Tapi bener, rigidnya sih. Rigidnya iya. Jadi untuk ngejar rigid kalian bisa pertimbangkan dengan menggunakan pillow ball. Kalau kalian mungkin mas gue nggak mau begitu rigid,
tapi gue juga mau lebih keras. Mungkin kalian pakai PU atau hardened rubber. Nah, kalau gitu. PU si bushing subframe-nya nih PU. Oh, ini kaki-kaki doang sih ya. Jadi kan kemarin tuh si Lucky ngomong, ini semuanya aja pakein pillow ball untuk meredam kejutnya, berarti lebih bagus, Bar. Iya. Meredam kejut lebih bagus. Lebih apa ya, kalau kadang-kadang kalau masih pakai pun hardened rubber gitu kadang-kadang pasti coilovernya juga keras biasanya kan. Betul. Tetap karena coilover udah ngedukung, hardened rubbernya kurang, jadi masih ada ngeredamnya, masih ada gitu Ya, dikit body rollnya masih ada. kalau pakai ini udah fix. Udah gitu aja udah. Oke. Ini yang berarti yang pakai pillow ball LCA depan belakang, Oke. upper arm depan belakang. apa namanya depan belakang. Iya. Untuk shock breaker pakai YSC. YSC coilover. YSC coilover. Untuk yang lainnya kaki-kakinya. Nah, busing-busing yang lain enggak dong? Pakai karet PU. biasa. Itu dong bushing subframe-nya pakai PU. Oh, busing subframe doang. Yang lainnya masih bagus nih. Yang lainnya masih bagus. Kalau yang kayak bushing knuckle-nya itu yang buat kan, jadi ke upper arm-nya itu emang pillow ball. Ya. Tapi yang nempel di knuckle itu masih ada bushing kan. Yaps. Nah, itu pakai hardened rubber doang. Karena emang ya gimana caranya mau pakai ini juga nggak bisa juga. Tetap pakai hardened rubber. Kalau orang-orang sini biasanya pakai PU. Cuman gua cari masih ada yang jual kok. Udahlah, Pakai hardened rubber aja. pakai hardened rubber aja. Cuma kalau kemarin kebetulan barangnya nggak ada yang bushing subframe. Lucky juga ngomong, udah bikin PU aja, pada bikin PU, ya udahlah PU aja. Oke kok. Mounting. Mounting standar, makanya mesin masih gerak. Ya, itu Cuman enak nggak tuh. geter. Ya Enaknya. enak itu. Soalnya kalau untuk di daerah mesin, PU itu mungkin lebih awet. Tapi getaran nih temen-temen. Iya, ini mounting standar. Pandem getarnya. Aduh. Mantep. Pas ganti wah gila. Dan terasa di RPM yang tanggung kan. Iya, RPM lu tinggi mah gantung enggak. gantung 2000, 3000. Gitu jadi Dashboard rame mana? Dashboard rame yang ya mungkin kayak klip-klip dashboard tuh umurnya jadi lebih singkat. Lu shifting cepet juga koinnya keluar semua tuh. Iya. Tapi ya kekuatan dari si mountingnya ya, gue pernah pakai Pandem teman-teman. Gue pakai hardened rubber yang mungkin hardened rubbernya udah berumur. Ganti malam, pulang dari BTC dari bengkel Leibat, gue timpa sampai rumah. Pecah lagi. Besok pagi jadi bubuk. Jadi bubuk. Nggak nyampe 24 jam tuh mounting rusak. Ya saat pakai PU, ya awet sampai sekarang. Tapi ya kadang-kadang suka wah gila. Getarnya sampai belakangnya. Tapi ada plus minusnya lah. Plus minusnya lah. Sesuaiin kebutuhan sih. Betul. Jadi kalau untuk teman-teman apa? mau Ya kayak kan? tadi nih kayak Mas Akbar ngomong kayak pakai pillow ball atau pakai PU ataupun malah pakai karet standarnya. Nah, kalian menyesuaikan. Mungkin kalian kayak tadi mesinnya pakai mountingnya standar, kaki-kaki kalian mau stiff jadinya kalian mau pakai polyurethane ataupun pillow ball juga bisa. Yang penting getaran ke dalam mobilnya itu tidak maksimal. Terus untuk menahan body rollnya jadi maksimal. Bener. Gitu. Jadi nyaman tapi mobilnya rigid. Rigid, cuman itu ya, minusnya yang tadi yang gue sebut. Minus-minusnya. Itu kalau ngomongin masalah pillow ball, Bar. Lo maintenance-nya berapa lama sekali untuk re-grease-nya? Kalau berapa lamanya nggak nentu sih Wan, karena mobil jarang gue pakai juga kan, jarang dipakai. Cuman tiap sebulan sekali sih emang gue intip. Oke. Kalau emang kiranya udah kering, ya udah gue gemukin aja. Gak mungkin pakai Pakai gemuk bearing biasa sih. gembok bearing biasa. Gemuk bearing biasa. Sebenarnya Yang agak kental. lebih maintenance-nya jadinya lebih sering aja jadinya. Tapi nggak terlalu ribet. Enggak sih, Nggak cuman- ada ngepres, Enggak, nggak ada cuman- bongkar kaki. Enggak ada, cuman cuma bongkar segala ban aja sama ngedongkrak. Iya, tapi kan nggak jadi kayak bongkar, misalnya bongkar busing ya teman-teman. Sekarang bongkar busing kan mesti bongkar kaki-kakinya. Kalian nggak bisa ngepres di dalam mobil. Nggak bisa. Copot kaki-kaki, ngepres, puring lagi. Iya, semua benar, segala macam. puring. Jadi ada plus minusnya lah gitu teman-teman. Jadi mungkin kalian yang mau ganti kaki-kaki ataupun mau upgrade kaki-kaki, ini bisa jadi pertimbangan kalian. Sesuaiin deh sama kebutuhannya buat apa sebenarnya. Betul. Kalau Nah. ini emang kebenaran pas dapatnya mungkin nih dulunya sempat mau dibuat mobil drift dulunya tapi nggak jadi, makanya kakinya udah kayak Formula walaupun nggak pakai angle kit ya, Ya. masih standar. Oke. Nah ini kan berarti ISC-nya pakai yang pillow ball bar depannya. Iya. Berarti udah bisa di adjustable semua Yes, nih ya. udah. Gitu. Kalau untuk kaki-kaki lain bar seperti ini big brake kit pakai AP apa racing? Racing 300 itu 300 mm. iya. Oke. Kalipernya ini 4 pot 4 pot ya? 4 pot, rotornya J-hook.
Cakep, Jehu, paling Jehu. salah satu rotor yang menurut gue paling cakep. Bentuknya, Tampilannya gahar. tampilannya ya gahar lah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang slot atau drilled, ini bentuknya Jehu. Gitu. Untuk velg nih Barney, ini velg salah satu velg yang lumayan jarang juga, tapi sangat populer sebenarnya untuk S-chassis. Iya sih menurut gue setuju sih. Iya Di kan? semua S-chassis nih velg bagus sih menurut gue. Bagus gitu. Tapi nggak di semua mobil bagus. Betul, gue setuju kalau main ini gue setuju. Jadi kadang-kadang ini kan Super Advan, bener ya? Yokohama Super Advan. SA3R. Jadi Version 2. enggak di semua mobil velg ini cakep. Bener. Gitu. Gue pernah dapat dulu yang ring kecilnya dua kali gitu, untuk ring besarnya ya menurut gue ya paling cocok ya di mobil ini. Ya, Selain dari velg apa yang Lucky pakai? Work Work VSKF itu juga salah satu pasangannya jodohnya Roti untuk S-chassis. Salah satunya ya ini Yokohama Super Advan. Ini lebarnya berapa bar? Depan 8,5, belakang 11,5. 11,5. Offset rata 35. 17, 18? 18. 18. Iya. Offset 35 rata. Rata 35. Dengan konstruksi two piece welded. Yes. Bener ya? Terus welded. Velg palang tiganya ini sebenarnya cakep loh. Tapi Nggak di semua mobil bagus. iya. Sama kalau nggak ada bannya, kalau digeletakin velgnya kurang bagus juga. Harus kepas. Iya, makanya jarang yang punya. Iya, Jadi mungkin gue pas setuju. dilihat gini orang jual, oh bagus apa ya? Gitu. Kayak palang kancut gini ya. Tapi pas dipasang di mobil ini cakep. Setuju. Di semua S-chassis menurut gua oke. Cakep. S13, 14, 15. Iya, cakep. Mobil, Oh, sama di cakep. RX7. Iya, pokoknya mobilnya gepeng lah, mobilnya Iya, gepeng gitu, coupe gitu, fastback gini iya, bagus. Nih, bagus lah gitu velg ini. Tapi kalau di yang lain tuh gue belum tentu. Kurang ya menurut Iya, gua. kurang. Ini kaki-kaki berarti semuanya selain dari yang tadi di restore semua ya Barebu semua. Iya, segala macamnya. Oke. Untuk pengereman belakang masih standar? Standar. Masih standar. Standar, Ya? Kalau ban pakai berapa nih ban? 2, 3, Yang 5, 40. depan 235 40, belakang itu 255 35. 255 35 dengan ban pakai Pakai Acelera 651. Aksara 651 Sport. Oke. Ini kayak kakinya teman-teman. Tadi mesin. Ngomongin balik lagi masalah mesin, Bang. Saat nggak ada mesin kan berarti nggak ada pipa knalpot juga dong. Nggak ada. Nah, untuk gas buangnya ini pakai apa, Bang? Untuk pipingnya custom Wardi. Muffler belakangnya HKS High Power. High power. Suaranya enak teman-teman kalau High pakai power gini. Piping semua stainless. Stainless Stainless tanpa semua ya? reson. Tanpa reson. Tanpa reson. Kalau enaknya itu, gua sharing kemarin sama Lucky juga. Kalau enaknya HKS itu mau idle sama partial throttle pas cruising itu nggak kedengung. Bener. Padahal tabungnya cuma segini, Wan. Betul. Pendek. Nggak kedengung ini. Itu beda. Tapi pas dibejek teriaknya enak. Iya, tapi yang penting kan nggak dengung karena kita jarang banget ngebejek. Iya. Maksudnya untuk kota Jakarta ya teman-teman ya. Iya, Gitu. paling Di mana sih lu ngejek RPM cuma 3.000, sekali-kali? 2.000 Iya, paling 3.000, kan. 4.000, baik lagi 3.000 cruising throttle gitu tuh. Kalau ngedengung dalam tuh mulai Ganggu. pusing. Ngobrol hao-hao. Volume lama-lama gede matiin. Lama-lama ya kan nggak kedengeran dibanding ngobrol kayak orang berantem teriak-teriak ya kan yang dimatiin gitu. Jadi memang silencer atau knalpot yang bagus itu adalah knalpot yang tidak dengung di dalam untuk kenyamanan berkendara balik lagi gitu. Enak sih. Nah, ini. balik kita kan udah ngomongin masalah mesin, ngomongin masalah kaki. PR terbesar sebenarnya ada di body. Ya dong. Body pas pertama kali lu dapet lengkap semua, Bang. Lampu, Lengkap karet. tapi kondisinya nggak bagus. Oke. Heeh. Apa aja yang lo lengkapin ataupun malah apa yang dikerjain di sasis ini nih Bang pas pertama kali datang? Di body ya pokoknya. Di body yang tadi kan warnanya ungu nih mobil kayak gitu kan. Akhirnya gua repaint, bempernya juga nggak gini nih Wan. Ini Oke. malah tadi nggak ada side skirt. Oke, datang berarti Nah, bumper nggak kayak gini? nggak ada Bempernya side bemper orinya dia. Oke. Yang bulat gitu doang. Nah, ini sebenarnya sekalian gua bahas juga kali ya. Ini body kitnya sebenarnya gua ngambil dari yang facelift Type X RPS 13. skirt. Oke. Tapi gua paduin dengan masih pakai lampu sennya CRS 13. Harusnya CRPS 13 kotak depannya lampunya. Oh iya. Iya. Sama yang buat intercooler tuh lebih pendek bawahnya. Ya, lebih pendek ke sini. Kayak lipnya itu lebih pendek ke dalam, tek gitu. Oke. Jadi sebenarnya custom Type X tapi adanya di non facelift. Tapi ini custom berarti bumpernya? Custom, Full, semua custom? full sampai belakang custom. Di apa? Space Air ya? Oke. Space Air. Oke. Oh, ini semuanya custom nih Bar nih? Custom.
Custom. Dengan Soalnya bahan? nggak ada yang non facelift begini bentuknya. Dengan bahan? Fiber. Fiber semua full? Full. Tapi kalau ngelihat ya Lumayan presisi. fibernya presisi Iya. dan lempeng gitu teman-teman kadang-kadang. Suka lari kadang-kadang. Tuh, kan. sebenarnya fiber itu tantangan paling besarnya adalah untuk Pas pengecatan juga. pengecatan, selain pengecatan Fitting. untuk fitting iya, Lari. sama untuk preparingnya, Heeh. preparationnya. Jadi untuk fiber dengan kualitas yang kurang bagus, kalian mau bikin flatnya itu susah. Preparationnya setelah flat dicat ngisep mulu. Bintik-bintik, aduh Itu gue pusing. yang kayak aduh gitu. Dan tapi ini kan terlihat ya teman-teman ya, kalau natnya bagus terus catnya tidak ngisep, berarti selain dari bahan yang bagus, teknik pengecatan dari bengkelnya pun bagus gitu, preparationnya bagus gitu segala macam, akhirnya sampai bisa dibilang ini adalah fiber yang cukup Bagus lah. flat gitu, natnya tegas tapi yang lainnya flat, nggak bergelombang. nggak Biasanya gitu. kebanyakan bergelombang teman-teman. Jadi oh ini custom ya Bare? Custom, pokoknya ya. Sampai add-on belakang. Iya, add-on belakang. Wingnya gue custom juga. Kalau Type X itu, kalau wing asli Type X cuma kalau lo perhatiin itu dia lebarnya sama kayak persis kayak bagasinya. Oke. Kalau ini kan agak lebarin kan tuh. Ya sengaja gue lebarin. Gitu. Jadi biar lebih bagus aja sih sebenarnya. Kalau Ya, Type X lebih aslinya, proporsional maksud iya. lo. Kalau Type X bener-bener ngepas sama bagasinya. Tapi bentuknya kayak gitu juga. Oh mirip kayak gini. Mirip kayak gini tapi lebih kecil lah gitu. Oke. Terus lampu belakang juga, nah kalau lampu belakang nih emang gua ganti pakai Type X. Itu gua pesen di luar. Plug and play. Plug and play. Cuma Dengan bagasi dengan non bagasi facelift? yang ini. Bagasinya non facelift atau facelift? Bagasinya non facelift. Non facelift. Non facelift. Cuman fillernya harus pakai Type X juga. Yang tengah. Ya, Oke, bisa dibilang garnish. garnish ya. Garnish Sama ya? ada di bawahnya tuh sebenarnya ada filler, Wan. Oke. Fillernya itu harus pakai Type X juga karena lebih keluar, lebih mundur. Oh. Gitu. Itu berarti filler itu adalah bagian dari yang penyambung dari bumper ke dalam garnish ke lampu. Iya, antara bumper dan bagasi, nah sininya nih tuh. Nah, oke. Fillernya. Nah, abis itu bodinya kan di repaint, Mbak. Ini repaint hanya siram doang, kerok atau malah restorasi sampai atas bawah? Nggak kerok keluar doang. Kerok luar doang. Dalam semua aman. Dalam masih aman tapi dicat juga. Nah, ini tahun 89 kan mobilnya. Saat dapet, apakah ada? Kropos. Iya, aman. Aman. Oke. Untungnya itu, wah aman. Iya, soalnya kan tahunnya 89 teman-teman ya, gitu. Iya, benar, Kalaupun perawatannya nggak bener, mobil didiemin salah, mobil dipakai juga kadang-kadang Iya. kena air, kena banjir segala macam, itu juga bisa menyebabkan jadinya karet gitu loh. Tapi alhamdulillah ini aman semua, Bar. Aman. Yang nggak aman itu karet-karet. Nah, iya. Yang gua baru dapat baru itu karet balon pintu, karet kaca depan, sama karet sapsil dalam. Itu. Sisanya gua belum nemu lagi. Sapsil pintu berarti ya? Dalam. Itu gua belum nemu lagi. Jadi yang diganti ini karet kaca depan, sapsil, terus sama karet balon pintu. balon, oke. Itu baru. Balon tuh berarti yang nempel di Nempelnya pintu. itu di pintu. Di pintu. Iya. Sapsil nempelnya di pintu juga bagian atas. Bukan di bagian dalam tapi atas. Kan Iya, kan iya, iya. frameless kan tuh. Iya, 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 di iya, pintunya. iya, iya. Terus sama apa lagi ya? Sama kaca spion. Kacanya tapi Cerminnya. cerminnya itu juga tadinya malah kayak custom kaca bikinan. Jadi ya dilihat tadi, wih deket banget mobilnya. Halo, surprise. Kayak gitu. Dia lebih deket apa lebih jadinya mobil udah deket masih kelihatan jauh? Pokoknya mobilnya maksudnya masih jauh, cuma kelihatannya deket karena kacanya nggak cembung kan. Terlalu. Kaca rata sama ngepiar aja kena lampu. Kan. Oh, itu yang bahaya sih sebenarnya. Itu sih, kalau makanya malam untung semua. masih ada ternyata partnya. Gue pas order masih ada. Oke. Berarti ini perintilan partsnya lumayan susah ya, Bare? Lumayan susah, di Jepangnya pun udah banyak yang discontinuean. Paling tricky. Paling tricky. Susah apa? Untuk Kaca body, depan. Untuk body. Ini kaca depan ganti? Belum dapat gua. Oke. Kaca depan ori belum dapat. Kenapa yang mau diganti? Ini bukan kaca asli, Oh. kaca bikinan ini. Oke. Jadi sebenarnya oke aja, orang-orang juga ngomong bagus Bar. Cuman gimana? Ini bukan Nissan kacanya gitu. Jadi yang kemarin di E36 juga kan kayak gitu tuh, kacanya diganti pakai kaca aftermarket atau bukan bikinan sih, kaca aftermarket tapi kaca lokal lah gitu. Sebenarnya itu ketakutannya jadi gini, ini mobil udah pernah ganti kaca nih, mobil pernah nabrak ya?
Sebenarnya emang enggak Enggak. gitu, mungkin nggak dapat kaca aslinya gitu. Kalau tapi kan kita ngebuktiinnya kalau ini sasisnya lempeng loh, gini segala macam kan susah. Tapi kalau orang udah pernah ganti kaca tuh, arahnya orang akan bertanya kenapa kaca depannya diganti, nabrak ya gitu. Padahal emang enggak. Kayak balai gua ketiban buah. Iya, ketiban buah kelapa gitu buahnya ya kan. Lumayan juga sih, lumayan pecah juga. Habis itu kelapa dari sini kan ke kap mesin biasanya. Nah, jadi gini, kenapa gue pengen ganti kaca juga? Karena pertama bukan Nissan. Kedua, gue udah beli karet kaca barunya tulisnya. Nggak bisa kepasang, man. Karena si kacanya itu kurang gede. Hah? Kurang gede. Jadi kalau gue pasang, ini bukan list ori. Ini list pakai apa? Universal. Universal. Iya, Bentuknya gawang atau 3 piece? gawang. Harusnya 5 piece. Oke. 1, 2, 3 sama sikunya. Ya, Harusnya yang 5 piece. Penyambung. Ya. Nah itu belum nggak bisa kepasang karena kalau dipasang bisa, tapi ada gap segini. Setengah senti lah gapnya, kan jadi jelek. Lumayan. Iya. Air masuk, semuanya Nah, masuk, karat jadinya ya jadi kan. jelek, jadi karat bener, lebih ke karat sih. Ya, dan jelek juga kan, mending akhirnya dapet karat universal. Cuma jadi kayak mobil baru aja dilihatnya tuh. Harusnya nggak gini nih yang depan. Tapi karet universalnya bisa pas ya, Bare? Ya nyarinya itu, nyari yang pas aja. Iya. Ya gimana caranya dengan kaca ini dimaksimalin dengan estetikanya masih dapet. Estetikanya dapat, terus sama keamanan juga yang tadi aku Fungsinya, bilang. Kalau karetnya ada gap, itu air masuk. Air masuk. Kotoran masuk, air masuk, ngembang di dalam. Karat lah, bolong, ngecat lagi, panjang lagi, bocor lagi di plafon. Ada pusing. air nih di plafon. Ribet. Jadi untuk body malah kerok luar doang. Iya, kerok luar doang. Nggak ada karat. Nggak ada. Untungnya itu, karena gue ekspektasi juga sama mungkin kayak luar. Mobil tahun 89. Iya. Hondanya tahun 90 karat tuh. Iya. Benar. Tapi gue jadi ingat EG lu yang dulu sih. Wan, platnya beda di Wan. Iya, benar. Tuh mungkin ya nggak tahu ya. Plat luar sama sini beda kali. Ya mungkin ya. Soalnya karena kemarin gue bahas sama Akbar, menurut kita si EG gue yang putih itu lebih kedap dibanding dengan Estilo lokal. Sama yang biasa yang gue lu nemuin gitu. Enggak kan lu pasti kaca bagasi SD lu pasti gue giniin dulu nih gapnya, nggak ada rata kanan kiri. Punya lu rata dulu. Iya, punya Rata nih EG nih. rata persis. Memang kalau untuk karena jadi Estilo itu untuk di-adjust supaya rata tuh kalian susah. mesti naikin atasnya pakai buat seperti buat Kayak body jack. penopang body jack gitu. Habis itu baru nyeting si kaca bagasinya. Terus nyeting bawahnya, nyeting kanan kirinya, nyeting ribet. atasnya itu luar biasa. Itu gap bagasi kacanya SI lu pasti kanan kirinya nggak rata. Kalau mau gampangnya salah satu Estilo yang kemarin ditambah dempul. Jadi pasti nggak dempul lagi. Dia nggak bisa nyetelnya. Tambahin dempul aja, ratain kanan kiri. Pasti pegang rata nih, pakainya klek lah dempul. Udah biasa tuh kok nanti hilang yang sini ya dalam bagasi ya. Jadi tambahin dempul tuh karena nyetingnya sebegitu susahnya. Iya, susah. Tapi kalau memang sasisnya aman, belum pernah kenapa-napa, sebenarnya bisa disesuaikan. Tapi ya tadi harus pakai body jack, atasnya diukur, kacanya dipasang, di kaitan locknya semuanya dipasang, tutup, ukur, tutup, di-adjust ulang. harus di-adjust lah. Jadi itu yang bikin jadinya mungkin kemarin kita nemuin kayak, wih, mobil bener-bener lempeng, peng, sama memang sasisnya kita bilang lebih tebel karena yang itu juga nggak ada karat sama sekali. Nggak ada indikasi karat yang di tempat yang seharusnya Estilo biasa ada karat. Iya. Iya kan? Ya, makanya terus habis itu mobilnya lebih kedap, tanpa pas kita buka ternyata nggak ada peredam, gitu segala macam. Jadi kayak, ini mobilnya mungkin kita karena belum dibongkar mobil itu ya, saat itu belum pernah dibongkar. Jadi kayak apa platnya lebih tebal beda. ya? Iya, itu kita dibanding mikirin gitu buatan kan. Lokal. Termasuk juga ini ya, Bar ya? Kayaknya sih beda platnya. Iya. Tapi kalau ini kan nggak ada memang di sini. Nggak ada sih benar. Iya kan? Nggak ada. Jadi memang dari sana semua gitu. Masih CBU kalau kata orang. Iya, CBU. Gitu. Apalagi body part ya? Proses. Antena belakang belum dapat. Antena belakang sih belum dapat. Oh, antena belakang. Ya, Harusnya ini kan ada nanya. antena belakangnya yang tadi gue tanya. Jadi antena belakang memang awalnya tidak dapat atau gimana, Bar? Awalnya ada, tapi rusak. Jadi nggak bisa turun. Diturunin bisa, tapi bunyi. Karena dicopot dalamnya kan tuh, jadi kayak ladang-ladang. Pas gua order sekalian lampu. Sebenarnya ada. Ternyata pas sudah di order, ternyata barangnya out of stock. Akhirnya balikin duit. Lampu pun gitu?
lampu aman masuk, yang belakang. Itu kan lampu Type X. Lampunya aman, lampunya masuk. Makanya pas gua order itu udah masuk chat kan. Nah ternyata pas barangnya nggak ada, udah jadi abu-abu. Udah masih bolong. Kalau emang tahu dari awal nggak ada, mending gua tutup. Betul. Cuman ya udahlah Akhirnya pakai plug. pakai plug doang. Iya pakai plug. Ya, supaya kan baik lagi teman-teman ya. Kalau nggak air masuk. Iya. Air semua ini kayak segede gitu sih binatang nih kalau masuk. Iya kan? Wah, Iya, gede iya. banget bolongannya. Nah kalau ngomongin masalah lampu, selain lampu belakang, lampu depan apakah ganti Bar? Ya lampu depan pop up ya. Oke. Motornya? Motor sama tangkainya untuk naikinnya. Oke. Dia kayak macam kayak Apa ya? Motornya itu bentuk motornya kayak motor power window. Oke. Tiangnya itu dia bentuknya kayak baut drat panjang gitu, bisa di-adjust buat nyetelnya. Dia berarti kayak antena gitu dong kalau misalnya dia naikin, ngedorong si itunya. Motornya ngedorong si frame pop up-nya. Iya, kayak gitu berarti bentuknya. Kayak gitu. Nah, motornya ada yang hidup tapi tangkainya patah, ada yang sebelah kiri kalau nggak salah rusak dan tangkainya patah juga, tangkainya patah semua. Las-lasan. Dan pun sebelahnya yang motornya hidup pun itu bukan motor ori. Nggak tahu bekas motor pop up apa. Yang pasti bukan punya Nissan. Oke. Akhirnya dapat waktu itu gue akhirnya ini lucu nih, gue benerin pop up ini patungan sama Lucky. Oke. Lucky perlu frame-nya, gue perlu motor sama tangkainya. Cocok. Karena frame-nya masih bagus. Frame-nya ini. bagus. Ya, waktu itu punya Lucky frame-nya jelek. Tapi motor sama tangkainya ada. Ada. Gue perlu frame sama headlamp-nya. Kalau gue enggak, headlamp-nya udah pakai ray brake. Oke. Stanley ray brake tuh. Gue cuma perlu motor sama frame-nya apa tangkainya doang nih. Ya udah ada nih Bar, utuh. Potongan yuk. Jadi. Bener sih. Ya karena kalau akhirnya dipasang semua, akhirnya ada yang barangnya nggak kepake. Iya. Dibanding gitu mendingan Win-win solution jadinya. kayak kan. kemarin Adi sama Dodi di pantat belakang patungan sama Dodi. Apa yang butuh Dodi, yang sisa dipakai ke KZ gitu. Ya benar. Ya emang enakan kayak gitulah gitu. Jadinya kepakainya pas dan kalian nggak buang-buang uang dan nggak buang-buang part Mungkin juga. bener-bener gue lagi nyari frame-nya nggak nemu kata dia. Ini ada tapi komplit. Lu butuh kan motor sama tiangnya? Iya. Ya udah kita patungan jadi. Benar. Nah, body kan tadi utuh tuh Bar tuh kan beberapa parts yang pengerjaannya berapa lama Bar ngebangun body ini? Bodinya sih nggak lama ya, kurang lebih 2 bulan. Udah bulan. Buat pengecatan ya, di pelengkapannya. luar body kit. Kalau body kit, Oh iya, waktu body kit itu berapa lama? body kit, gue lupa pastinya berapa sih Wan soalnya waktu itu. Waktu itu soalnya pas dari Dio jadi langsung dibawa ke tempat body kit. Kalau nggak salah sekitar sebulan nih bikin body kit, tapi masih mentah ya. Pas dikirim ke bengkel cat itu masih mentah. Ngerjainnya di garis 56 teman-teman. Iya, di garis 56. Pas dikirim ditowing ke 56 masih mentah, masih dempul-dempulan gitu. Iya. Bayar mentah lah pokoknya. Baru dicat di 56 sekalian. Kalian sama bodinya semua. Oke. Berarti sekitar kalau untuk body berarti nggak lama ya Bar ya, karena bentuknya utuh juga nih. Utuhan. Kalau fender semua segala macam memang aslinya kan kadang-kadang udah mungkin ada yang dibelek atau digedein semua segala macam. Ini masih original semua. Malah ori banget. Yang belakang tuh belum dilipet tuan tadi. Memang mobilnya bener berarti bodinya lempeng tuh ya. Bodinya belum dilipet belakangnya. Akhirnya kita lipat. Lipat atau potong? Lipat. Lipat doang. Iya. Non roll. Di roll diketok. Ya, bukan tapi roll pakai roll gitu. nah. Bukan. Soalnya diketok. kadang-kadang menurut gua pribadi kalau diketok itu bentuk fendernya nggak berubah. Nggak berubah. Karena kalau di roll itu menurut gua juga nih ya. Karena di roll itu berarti dia ada daya dorong dari dalam. Betul sekali. Secara nggak langsung Biasanya- jadi kayak agak nge-white dikit. Iya. Karena ada daya dorong dari dalam ditekan. Iya, betul. Udah gitu kan dia kan gini nih. Nguping. Gitu kan. Jadi kadang-kadang Jadi yang paling agak nguping. ngeh tuh Bempernya. di ujung bumper, bener. Begini nih. Di ujung bumper. Bempernya gini, kalau kalian mau gedein lagi ya mesti gitu rubah dudukan bemper menyesuaikan ke fendernya. Ya itu bedanya roll sama ngelipat teman-teman. Jadi kadang-kadang ada yang salah persepsi. Oh mobilnya udah gue lipat kok lebih gede fendernya? Iya gue roll kan sama kayak ngelipat. Enggak, kalau ngelipat ya dilipat aja. Iya. Mungkin diketok, dipanasin, diketok, tek gitu. Tapi kalau untuk roll yang gini, itu kan pasti udah kedorong dia ke dalam, bener ngelipat juga. Tapi ada daya dorong dari dalam Iya. yang menyebabkan fender itu akhirnya jadi lebih ngebuka, lebih Sama nguping. yang paling nggak biasanya biasanya sih mobil lama ya Wan ya. Biasanya tuh di ujung fender tuh ada kayak nut. Biasanya kalau di roll jadi hilang nutnya. Hilang nutnya, Jadi bener. halus. Jadi ya lebih harusnya lancip nih, jadi lebih ngebuka tuh nutnya. Nutnya jadi hilang biasanya. Gitu. Kalau ada satu lagi opsi sebenarnya dipotong, tapi
yang dipotong 3/4, seperempatnya dilipat. Habis itu gue kemarin tuh kalau di Estilo gue pasangin kawat. Buat nguatin. Jadi sebenarnya fungsinya dari lipetan fender itu teman-teman. Makanya teman-teman ngomong kenapa sih dipasang lipetan? Untuk supaya nahan kalau amit-amit terjadi impact di dalam fender itu ada lapisan yang ini untuk nahan supaya nggak bonyok banget ke dalam. Jadi kalau kalian langsung babat aja potong nih, kekuatan dari fendernya tidak akan sekuat dari fender yang ada lipetannya, teman-teman. Jadi jangan salah gitu. Jadi mendingan itu ada fungsinya soalnya. Ya, kalau nggak di roll, dilipat atau dipotong setengah, habis itu tetap harus ada yang di dobelin ke dalam fendernya. Nah, untuk bikin supaya ininya tapi lipatannya harus benar-benar padat, teman-teman mesti benar-benar pas, mepet. Kalau nggak nanti air masuk, kotoran masuk, balik lagi ke karat. Karat itu biasa kita pakai kawat kalau kawat apa? Kalau kawat ember. Kawat ember di dalamnya gitu. Jadi kawat ember kuat biasanya tuh dia tebal. Kuat, lebih safety dan jadinya fender pun kekuatannya jadinya mungkin mirip seperti fender yang masih ada lipatannya. Dan embernya pun jadi ada fungsinya juga kan, buat jadi buat fungsi tapi nggak bisa jadi buat nenteng aja Didorong kan. aja. Karena tarikannya udah nggak ada. Jadi dorong atau langsung diangkat aja. Oh, mak bisa juga kalau di bengkel body kepake ember, Wan. Kalau buat bemper pecah ya kan. Ya anjir mah nambel pakai bemper, anjir pakai ember. Pakai plastik ember, lentur soalnya, Bos. Nah, Bar, ini kan kita udah bahas masalah mesin, body, kaki-kaki. Yang interior kan lu ngomong tadi, banyak banget yang kayak dashboard pecah-pecah semua segala macam, dan yang lagi-lagi nih teman-teman kita ngomongin mobil yang common. Yes. Pertama kali datang interiornya apakah lengkap atau? Lengkap tapi memprihatinkan. Oke, apa aja tuh Bang? Dashboard retak. Oke. Kisi-kisi AC pada patah, pecah-pecah. Oh, banyakan itu kali ya. Pengharum, colok sini, nggak colok lagi sini, colok patah semua jadi kisi-kisinya. Handle ornamen tengah-tengah tuh ya kan, carbon look, stiker. Mantap. Keren. Pasti copot udah mulai belang-belang. Pas gua masuk, gua sempet punggung gua agak sakit sih, joknya bolong, langsung kena besi coy. Oh, langsung ke rangka. Rangka joknya persis di sininya nih, jok aslinya dia nih mobil. Parah sih. Kalau kayak door trim gitu utuh tapi itu pada pecah-pecah. Oh, plastiknya nih, ornamen-ornamennya ya. Pada pecah-pecah. Akhirnya ya dashboard gue dapat dari Lucky. Dia masih nyimpen dashboard, dia bawa dari Malai. Temen mobil dia kan nggak pakai dashboardnya masih dashboard asli, tapi kan sama dia di custom kan tuh. Iya. Akhirnya ini nggak kepake, dia nawarin lah ke gue. Oh, gue boleh banget. Ada. Jadi akhirnya yang kepake atasnya atau dashboard atasnya itu dari Lucky. Meja dashboardnya baru ini. Copotan maksudnya, sorry. Meja dashboardnya dari Lucky. Dari Lucky, karena dashboard aslinya udah retak-retak. Nah, tengah-tengahnya kisi-kisi AC-nya itu masih yang pecah-pecah kemarin, cuman gue lem, gue dempul. Karena gue belum nemu. Di repair nih? Di repair doang. Yang belum bisa di repair itu kisi AC tengah tuh, tahu yang di luar tuh, yang di depan. Itu hilang malah. Atas? Iya. Itu hilang malah kisi-kisinya. Tinggal pinggirnya doang. Jadi lebih blong. Kemarin nemu ditutup enggak? Gimana nutupnya juga? Enggak, maksudnya dari bawah enggak ditutup? Dari dalam ditutup, cuma tetap dari luarnya jelek. Iya, masih. tetap nggak ada angin nggak keluar ada, kan? Nggak ada, kalau ada ngembun. Iya, soalnya itu juga salah satu mobil tua ya. Set, AC dingin ngembulin kaca depan. ngembun depan. Iya, makanya kebanyakan pada ditutup depannya. Iya, cuman tuh belum dapet tuh gue kisi-kisi kayak handle pintu, switch power window. Power window nyala, normal, cuman tombolnya jelek. Itu gue belum dapet. Gue ngecek juga barunya nggak ada. Mungkin di tempat lain di Jepangnya mungkin ada, cuman gue belum nemu aja sih. Kemarin nemu di auction malah kisi depannya ada, tapi mereka nggak mau ngirim karena resiko. Tata. Iya, itu, dan harganya tuh lumayan kan. Kalau dirupiahin barangnya aja belum kirim 3 juta. Kisi sih doang? Belum ngirim. 4 piece? 2. Yang di depan tuh kecil tuh. Iya? Iya. Kisi AC gue belum dapet. Kisi AC belum dapet. Oh, sama ini switch AC. Switch AC tuh yang fungsi cuma on off-nya doang jadinya. Yang lain-lainnya nggak fungsi. Itu gue belum dapet. Oh. Tapi itu dari tombolnya, dari climate-nya. Dari climate-nya. Oke. Tapi nyala. Cuman mungkin gue belum coba tanya yang ke jago electrical sih. Buat benerin itu mungkin bisa. Cuman kalau emang ada yang bagusan itu kan secara display-nya masih utuh gitu, tombol-tombolnya
Ini kan udah pada butek ya biasanya. Gue mendingan yang baru sih, cari. Gue belum nemu. Si climate-nya. Cuma secara fungsi sih ini kayak AC hidup normal. Si speednya? Speednya normal. Speednya normal. Speednya 1, 2, 3, 4 normal. Kalau buat head unit gitu speaker normal semua juga sama. Cuman tampilannya aja banyak yang kurang. Ya. Kadang-kadang kan soalnya internal paling penting ya teman-teman ya. Kenapa paling penting gue bilang karena kita yang ada di dalam mobilnya nih. Gitu. Jadinya kayaknya pas ngeliat di dalam, jadi tertujunya ke situ terus gitu karena kita tahu itu yang kurang gitu. Jadi ke situ lagi, tujuan ke situ lagi. Jadi kayak enak banget gitu. Tapi yang dapat malah ini kan basic mobilnya CA18 DT Matic. Matic. Matic tadinya. Okay. Bawaannya Matic. Selektor dong. Iya. Ya kan. Malah nemu gua shiftboot ori Nissan-nya. Sekalian beli. Si konsol tengahnya sama nggak Bar? Sama. Oh konsol tengahnya sama. Pas gua cek konsolnya sama nih. Oke. Bedanya kalau dibuka konsolnya itu ada buat baut tuh. Oke. Kalau yang Matic ya buat nempelin si PRND. Iya, si kotaknya. Kotak yang buat PRND selektornya itu kalau yang manual cuman buat ngebautin si shiftbootnya doang. Karena di shiftboot itu sebenarnya teman-teman kalau kalian buka bawahnya itu Ada ada frame-nya. plat, ada frame. Ada itu frame-nya untuk lagi. dibautin. Jadi shiftbootnya tetap nggak Iya, daripada custom kan, sekalian gua ngirim lampu, ngirim karet kaca kemarin, sekalian beli, nggak mahal kok. Shiftbootnya. Shiftbootnya ya, jadi bagus. Oh, gue juga baru tau. Gue pikir tuh malah si center konsolnya itu beda. Sama ternyata, makanya sama. wah sama nih ternyata. Cuman beda ya kalau Matic ya ada selektornya buat PRND, manual shiftboot dan plug and play. Bener plug and play. Oke. Nah, berarti kan jok nggak dipakai nih, Bang. Depannya. Lo ganti pakai Recaro SR3. SR3 tipenya? Tipenya gue nggak tahu pasti sih warna yang motifnya ini. Cuman yang kayaknya sih kalau gue lihat dari motifnya yang di sayapnya tuh ada pattern dotnya gitu, itu yang last model. Kayaknya ya, biasanya. Putaran kanan kiri? Putarannya kanan kiri. Kanan kiri, aftermarket berarti ya? Soalnya kebanyakan kalau CMIIW nih, correct me if I'm wrong, Recaro bawaan mobil itu putarannya hanya salah satu sisi. Kalau SR3 seperti SR3-nya EK9 segala macam tuh sebelah doang. Putarannya sebelah doang karena memang diperuntukkan untuk mobil standar. Kalau Recaro aftermarket biasanya kebanyakan putarannya kanan kiri. Jadi kalian bisa adjust lah kanan kirinya gitu. Jadi kalau misalnya itu biasanya kan udah nempel sama bracket atau sama relnya untuk bawaan. Jadi mereka biasanya hanya satu untuk kan Recaro, kan ada beberapa mobil yang bawaannya Recaro gitu. Jadi nah itu tuh biasanya kalau yang SR3 kebanyakan satu sisi si putarannya, itu menandakan kalau itu adalah OEM mobil. Kalau yang kanan kiri itu adalah aftermarket ataupun bisa kalian cari barunya gitu, bisa beli baru di toko lah gitu, bukan bawaan mobil atau SI-nya, si jok SI-nya gitu. Kabel tarikan tangki bensin belum dapat gua. Kabel tarikannya putus, selingnya. Oke. Gua belum nemu. Akhirnya ini gua custom jadi manual. Oke. Jadi kan tangki kotak gitu kan, kebuka. Kan nggak bisa ditarik dong. Iya benar. Kunci terus. Iya. Akhirnya dibuka dari dalam dulu, tak di custom tuh supaya jadi tangki bensin gini nih, gitu kan. Didorong yang depannya, jadi ngebuka. Tuk, gitu. Oh iya. Langsung gini klek. Berarti kalau isi bensin Pak tangki bensin bentar. Bentar, saya turun. Dorong. Buka. Oh siap. Iya gitu. benar. Kan belum nemu gue selingnya. Kalau pakai seling Nggak bisa, gue udah nyoba pakai kabel apa juga nggak ada yang sama. Tekukannya beda Wan, jadi ngangkut lah. Nggak bisa ngunci lah. Iya. Itu belum nyari lagi sih gue. Itu terus apa lagi ya? Part body itu sih. Yang belum itu sama ya pernik-pernik dalam tuh kayak kisi-kisi. Pernik-pernik kecil-kecilnya tuh dalam-dalam tuh beberapa masih pada ongoing lah ya. Masih nyari-nyari lah, lumayan susah kayak gitu-gitunya. Iya, jadi sebenarnya ya karena mobilnya nggak common juga ya Bar ya. Jadi ya lu nyari di sini juga persamaannya sedikit. Paling sedikit. kayak interior sebenarnya ada persamaan, kayak climate ada yang bilang pakai A31 Seviro. Katanya ada persamaan, cuma ngerubah pin out si switch-nya switch socketnya doang. Bentuknya katanya sama, cuma gue belum nyari juga sih. Katanya ya sama switch power window juga katanya sama, cuman yang gue lihat Seviro sama, daripada hancur juga switchnya. Iya, nih sama nih kayak gini, wah sama juga hancurnya. Iya, malah lebih parah. Gue nyari di kampakan, ya ilah sama, pada tinggal putih-putihnya doang. Iya sama, lu nyari di kampakan ya, sama hancurnya. Iya benar. Terus apa lagi dalam ya? Setir. Setir pakai apa? Momo competition. Momo competition. Momo competition. Shift knob?
Nismo. Speedometer ganti? Speedometer bawaan masih. Tapi karena itu yang tadi bilang karena wiring pada nggak nyala, yang nyala cuman bensin. Speedometer? Speedometer, RPM nggak nyala. Oh dari Fuel Tech dari dong, Fuel Tech. dari Fuel Tech. Iya. Dari Fuel Tech semuanya ngeliat. RPM dari Fuel Tech, water temp dari Fuel Tech, malah lebih lengkap oil press, Yate ada. Iya, lebih enak ya, lebih. Yang masih fungsi di speedometer cuman lampu sen, lampu dim, indikator itu sama indikator bensin. Ngomongin masalah Fuel Tech, dia ada indikator bensin nggak Bar di Fuel Tech? Kalau yang ini ada, tapi lu harus nambah sensor pelampung ke belakang. Oke. Dan itu opsional. Lu beli Fuel Tech nggak dapet. Iya. Itu nggak dapet. Jadi tetap bensin tetap ngandelin dari speedometer standar, sisanya informasinya ditampilin dari dash logger dari si Fuel Tech. Iya. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih Barni. Ini kan lo udah ngeberesin mobil yang tadinya bisa dibilang banyak trikinya gitu ya Bar ya, dari mulai lumayan sih, apalagi biasa macam ini Honda, ya nggak Civic, apa-apa bawa mobil yang mungkin spare partnya masih banyak di sini gitu loh, ataupun malah mungkin mobilnya lebih populer di sini yang kalau harusnya nyari partsnya nggak sesusah mobil ini. Kalau ngomongin masalah mobil ini nih Barni, ini ya? Apa yang mesti diperhatikan sih kalau mungkin teman-teman ada yang tertarik buat meminang salah satu S chassis dengan tahun 89 ini? Apa yang menurut lo ini susah banget barangnya, jadi pastiin kalau kalian kalau bisa dapatnya ini di luar barang, di luar perintilannya. Kalau menurut gue sih yang gue utamain chassis dulu. Oke. Sasisnya pasti lempeng ya, kecuali lu emang mau buat drift atau balap, itu jangan diomongin. Itu lu bisa reinforce lagi. Cuma kalau lu mau buat konsepnya kayak gue gini nih, ini kan maksudnya ya mobilnya buat street aja gitu, ya kan? Karena semua fungsinya gue masih kayak AC ya, semuanya lah masih normal semua. Sasisnya aman dulu, lempeng. Kedua ya perintilan, yang paling utama sih itu kaca depan. Kaca depannya kebanyakan pada retak. Kenapa ya? Gue nggak ngerti. Pada retak. Oh gitu. Pada retak. Jadi lu pernah menemukan kaca aslinya tapi retak di sini? Iya. Oh. Retak, nggak ngerti deh gue kenapa. Itu copotan atau udah dicopot atau masih di mobil? Masih di mobil. Oh iya? Masih di mobil. Gue lupa di mobil siapa deh waktu itu. Retak. Dan mau lu mau beli pun di luar di Jepang masih ada. Cuman buat bawa ke sininya. Iya. Resiko kan. Tuh pertama kaca, ya kan. Sama interior itu utama banget sih, Wan. Mobilnya mobil lama. Iya betul. Ya kan, sama itu kebanyakan ada pada retak-retak, pada patah-patah. Di Jepangnya juga ada banyak yang discontinue part-partnya. Paling yang masih ada ya cuma beberapa doang. Kayak itu deh, seatboot masih ada. Ya paling gitu-gitu yang doang. Kayak switch mungkin gue nyari kan di Amayama sama auction kan paling kan. Itu paling cuma ada kiri doang. Nggak lengkap. Kayak ngapain gue beli sebelah. Kayak perintilan gitu sih penting. Kalau buat lampu depan belakang tuh masih ada baru. Masih ada ya? Karet-karet tuh masih ada, tenang. Kaki-kaki juga masih ada. Masih ada persamaannya kayak kaki tuh banyak. Ya. Persamaannya banyak. Persamaan sama? Seviro juga sama. Oh ya? Kayak arem-arem ada persamaan sama Seviro 31. Oh, oke. Sama Seviro 31 ada persamaan. Coilovernya pun setahu gue ini pakai punya Seviro, cuman di custom shocknya. Shocknya malah? Shocknya. Tingginya? Panjangnya? Olinya. Hah? Olinya. Oh, olinya dalamnya, berarti untuk tekanannya ya? Iya, dibikin karena kalau yang di kemarin ada di Look ini emang speknya buat drift ya, kalau nggak salah. Jadi lebih keras kan. Nah ini kan special request gue pengen nyaman. Masih bisa nyaman untuk si pas dia saat kompres. Ya kan, Ribon pasti ngikutin dong. Ya, betul. Karena ini kan belum two way ya. Ya. Akhirnya bisa gue custom ya, serah. Pokoknya gue mau kayak gini, bisa sama Lucky. Bisa, sama Lucky bisa, sama gue juga bisa. Aman. Lucky the best pokoknya, stand slap, sip. Iya, pokoknya bisa lah. Ini nyaman, sumpah. Ini mobil lewat saya juga bisa, saya bisa memenuhi kebutuhan kaki-kaki Anda. Ya, karena juga memang Lucky tuh dan Stance Lab dan teman-teman dari Stance Lab itu terbuka untuk masalah riset sih teman-teman. Jadi kebetulan juga memang buat sharing apa? Iya, sharing. Gue juga kemarin juga ngeriset dari Vario, ngeriset dari Pandem,
Cielo, kemarin risetnya pun semuanya kita percayakan ke Stance Lab gitu. Jadi kemarin menyesuaikan kalau si Vario ini memang risetnya dari awal, Pandem juga dari awal risetnya gitu, si Cielo juga pendek kayak gitu, semua segala macam ya risetnya banyak lah, karena kan kita terkadang ya banyak maunya ya. Bener, ini kan arem di low ball semua, tapi masih pengen lembut, bisa. Gimana caranya mobil pendek tapi enak gitu. Bisa. Itu yang jadinya, soalnya kan kita juga pakai, selain penampakan kita juga harus memikirkan dari kenyamanannya, karena kita di dalam nih gitu. Kalau ajut-ajut kan juga nggak enak gitu. Jadi memang ya dari situlah, jadi kita memang risetnya bareng yang menemukan jadi performanya bagus, looknya juga menyesuaikan bagus juga gitu. Jadi itu semua bisa di custom lah, bisa di adjust. Jadi gitu. gue bisa akhirnya bisa kemauan yang si ownernya pengen nih mobil ya, yang kita lihat biasanya kan Sasis SX ini kan pada buat drift ya. Iya. Yang berkeliaran, yang kondisi utuh gini bisa dibilang paling 1-2 mobil doang, dikit lah palingan. Betul. Ya alhamdulillah sih gue bisa wujudin. Iya. Mobilnya bisa dipakai warawiri, fungsi-fungsi AC ya, audio apa semuanya normal sih. AC dingin, jangan siang-siang, tadi tuh aman gua. Iya benar, itu yang penting. Soalnya ya bohong lah kalau di Jakarta tuh ngomong kayaknya AC kan gitu kan. Bullshit. Saya kan pernah ya ngomong ya gitu kan, si Estilut, lah nggak usah pakai AC, orang di luar semua pada nggak pakai wiper, nggak pakai AC, nggak pakai power steering, seminggu doang. Habis itu lu pasang-pasangin ya, lu pasang. Gue masih kan jalan pegang atap Wan. Gue kan ngomong, ih gile, lu mau pakein plafon nggak usah pakai plafon, kita trondol aja. Orang di luar nggak pakai, jadi gue waktu itu pas Estilut copot wiper. Karena di luar nggak pada pakai wiper, akhirnya gue copot wipernya, terus AC gue nggak pasang, terus power steering karena mau clean jadi nggak gue pasang juga, pakai steering with power jadinya. Sama ya itu seminggu gue pakai sekali, habis itu udahan capek. Gue di Jakarta Barat, kira mobil panas banget. Dingin tapi Wanda. AC udah pasang tuh, AC udah pasang. Kan gue maunya clean. Jadi kan saat itu mobilnya dicatnya luar dalam, diguling. Jadi gue mau mengekspos dalamnya tuh kinclong seperti luarnya gitu. Di sini mah angin dingin. Tapi karena nggak diinteror paling cuma 30 cm anginnya. Saya ini anyep. Pegang panas atap banget nih. Pegang atap nih, hawa dari mana ya? Pegang bawah enggak, atap terus anjir, panas gila atapnya. Akhirnya bisa pasangin plafon. Kenapa pasangin peredam dulu? Bego juga nih pakai plafon. Jadi bohong lah kalau ngomongin masalah enggak lah di Jakarta kita bawa kayak harian tanpa AC nggak ataupun bisa. tanpa interior gitu, nggak bisa. Kalau kalian mau nyaman dipakainya AC, interior, power steering itu fungsi. Jadi memang bikin mobil seperti ini menurut gua lebih susah dibanding mobil yang bisa buat dibilang show doang atau ataupun buat race car doang. Menurut kita penyesuaiannya lebih ribet. Karena ya nggak cuma di mesin atau ke kaki doang. Kalau buat race car gitu kan fokusnya paling cuma di mesin, reinforcement chassis, kayak kaki. Udah. Buat yang lainnya, fungsi yang lain-lainnya, udahlah. Lapisan nggak butuh. Iya. Ini kita mesti bikin mobil yang dilihatnya mungkin sporty, dipakainya sporty, tapi tetap nyaman. Audio tetap nyala, AC tetap dingin, suspensi harus bisa beradaptasi dengan kondisi jalanan yang biasa kita lalui. Walaupun nggak bisa dibilang, nyaman. Jangan berpikir nyamannya kayak mobil standar. Iya. Enggak sih. Ini enggak. Gua nggak ngomong ini mobil nyaman kayak mobil standar kayak ala kadar, enggak, cuman masih bisa ditolerir menurut gue gitu. Kayak secara fungsinya juga masih bisa ditolerir. Lu butuh kayak buat kenyamanan AC masih ada, lu buat hiburan audionya ada, buat malam lampu ada, masih ada fungsi-fungsi itunya semua tuh masih ada. Jadi mobilnya benar road legal lah. Benar, karena kebanyakan yang jenis ini, mobil ini kebanyakan udah buat drift kan. Ya kebanyakan malah disunat gitunya. Iya, dikurangi opsi-opsi kayak gini ya, karena mungkin tidak terpakai ya saat lagi di kompetisi gitu. Jadi untuk membuat mobil ini running well dengan dengan sesuai regulasi legal gitu. Legal itu mungkin bisa lebih tricky gitu. Jadi teman-teman tadi yang kalau ngomongin masalah yang mau mencari sasis ini, yang tadi Mas Akbar ngomong ada beberapa parts yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sasis, karena yang mungkin yang banyak beda dari sini kan menjadi mobil balap. Benar. Gitu, takutnya yang mobil balap kan rentan dengan metal fatigue karena mobilnya juga sudah sasis tua, twist ya kan. Sasis twist karena abuse terus gitu loh. Jadinya mungkin
bisa concernnya ke situ. Sisa-sisanya Saya perintilan-perintilan interior sama Ya, itu yang gitu-gitu paling- sih. Penting sih tuh, karena lu ngelengkapinnya susah. betul. Ngelengkapinnya susah itu. Gitu teman-teman ya kan. Nah makanya yang tadi gue bilang ternyata body kita custom dengan tingkat Perpaduan Type perpaduan- X sama non facelift. Iya, itu yang menjadikan kalau teman-teman pada nanya kenapa kemarin bisa jadi salah satu nomini yang dapat award di Daily Showcase 2014 yang menjadi salah satu pilihan Arisa Mizuhara gitu. Ini mobilnya. Jadi kita bahas sekarang untuk kalian bisa lebih tahu spek detail dari si 200SX, Nissan 200SX tahun 89 yang dibangun sama Mas Akbar gitu. Jadi buat teman-teman lagi nonton nih, mudah-mudahan terhibur dan banyak apa yang ngomongnya informasi atau edukasi yang kita bahas. Buat teman-teman yang nonton, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat Mas Akbar udah nyumbangin Siap, waktu. Wan. Terima kasih banyak juga untuk ownernya untuk sudah membolehkan kita membahas dari mobilnya. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Dairy Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Dairy Indonesia. Langsung cek aja kalau masih ada size kalian ataupun ada barang yang kalian mau, langsung buru-buru di check out sebelum kehabisan. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.